Halo semuanya, perkenalkan nama saya Almila Jasmine dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana tutorial cara penggunaan aplikasi Mendeley di desktop. Caranya gampang banget, yuk simak videonya sampai selesai. Nah, pertama-tama kalian harus memiliki dulu aplikasi Mendeley Desktop. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download di www.mendeley.com. Kalian bisa ikuti step ini, kemudian klik download Mendeley Desktop. Kalau udah kebuka websitenya, nanti kalian bisa langsung klik aja tombol merah yang ada tulisan Download Mendeley Desktop for Windows. Apabila kalian telah menginstal aplikasi Mendeley Desktop, kalian bisa langsung buka aja aplikasi Mendeley Desktop. Apabila telah terbuka, tampilan itu akan seperti ini. Ini adalah contoh file-file jurnal yang telah saya download yang saya masukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Apabila sudah, kalian bisa langsung membuka Microsoft Word. Dengan catatan, kalian harus membuka aplikasi Mendeley terlebih dahulu, kemudian membuka Microsoft Word. Setelah kalian membuka Microsoft Word, kalian bisa langsung masuk ke Reference. Nah, di tampilan Reference ini, akan kalian lihat bahwa tampilannya akan seperti ini. Ini adalah tampilan yang telah terhubung dengan Mendeley. Apabila tampilan kalian tidak seperti ini, maka kalian harus menginstal agar Mendeley dan juga Microsoft Word kalian itu terhubung agar bisa digunakan. Nah, setelah itu kita balik lagi ke aplikasi Mendeley. Di dalam aplikasi Mendeley ini, pada saat kita mengklik all dokumen, itu adalah dokumen-dokumen atau jurnal-jurnal dan juga buku yang sudah kita masukkan ke Mendeley untuk kita jadikan citasi. Nah, caranya itu gampang banget. Kalian tinggal klik aja create folder. Kalian bisa ubah namanya itu sesuai dengan kebutuhan kalian, bisa untuk tugas ataupun untuk skripsi. Nah, contohnya tuh misalkan untuk skripsi. Gimana sih cara masukin filenya? Itu tuh gampang banget. Kalian tinggal klik aja file di pojok kiri atas. Kemudian kalian klik add files. Dengan catatan kalian telah mendownload jurnal-jurnal dari website di Google sebelumnya. Nah, biasanya kalau misalkan kita download file dari Google itu kan namanya tuh angka ya, berupa angka. Tapi jangan khawatir, pada saat kalian masukin file-file ini ke dalam Mendeley, itu akan otomatis berubah sesuai dengan judul di dalam jurnal tersebut. Bisa kalian lihat di dalam contoh, penulisan dari judul filenya tersebut sudah berubah sesuai dengan isi dari jurnal yang kita download. Nah, di pojok sebelah kanan itu adalah tempat dimana kita mengecek tipe dari file yang udah kita download, apakah itu berupa jurnal, buku, website, undang-undang, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus meng-cross check apakah benar si judul dengan judul jurnal yang telah kita download itu sama, dan juga seperti tahun, volume, isu, halaman, abstrak, dan lain-lainnya itu bisa kita cross check secara manual apakah telah sesuai atau belum dengan file yang telah kita download. Nah, seperti contoh di sini, untuk jurnalnya itu benar ya, jurnal moderat. Kemudian untuk tahunnya sendiri itu udah sesuai, tahun 2020. Kemudian untuk volume dan juga isunya itu nomor 6 dan isu 1, itu udah benar ya teman-teman. Untuk halaman itu bisa dilihat di bawah. Nah, karena di sini bermula dari halaman 43, dan halaman akhirnya itu kita bisa lihat scroll ke bawah ada di halaman 63. Makanya diisi range-nya itu halaman 43 sampai 63 itu opsional, maksudnya menyesuaikan dengan halaman dari jurnal artikel yang udah teman-teman download. Kemudian di sini kita cross check juga abstrak dari jurnal yang udah kita download. Nah, di sini karena sudah sesuai, kita bisa langsung skip untuk ngecek ke bawah lagi mengenai kata kunci. Nah, kata kunci di sini juga udah tepat karena mengenai kantor pertanahan, dinas pekerjaan umum, penyelesaian konflik sudah sesuai. Maka tidak perlu ada lagi data-data yang harus direvisi. Untuk URL itu adalah tempat di mana kita mendownload jurnal tersebut. Nah, selanjutnya kalian bisa juga masukin sumber itu dari buku. Nah, caranya juga gampang, sama seperti step kalian masukin file jurnal yang udah kalian download, yaitu klik file di pojok kiri atas, kemudian add entry manual. Nah, di sini tuh banyak banget pilihan yang bisa kalian pakai. Bisa dari sumbernya itu ada dari kasus, film, dari majalah, ataupun dari undang-undang,
dan lain sebagainya itu banyak banget sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, di sini contohnya adalah buku. Kalian bisa isi judul bukunya sesuai dengan yang mau kalian pakai. Misalkan di sini adalah hak tanggungan. Setelah itu, kalian isi juga penulis dari buku tersebut. Biasanya ditulisnya itu adalah nama akhir kemudian nama depan. Nah, nanti setelah kalian tulis akan otomatis berubah seperti ini. Setelah kalian isi nama penulisnya, baru kalian isi tahun buku tersebut terbit, misalkan dalam contoh tahun 1999, kemudian juga jumlah halaman dari buku tersebut, misalkan di sini adalah 349. Untuk abstrak bisa kita skip aja. Kemudian untuk city itu bisa kita isi sesuai dengan produksi buku itu di mana, dan juga edisi keberapa buku tersebut dicetak. Kemudian untuk editor itu opsional, apabila di bukunya itu tidak mencantumkan editor itu nggak apa-apa, nggak usah diisi. Untuk publisher itu adalah tempat penerbitan buku tersebut. Nah, setelah selesai kita mendata, kita bisa klik save. Setelah itu nanti akan otomatis berubah seperti ini. Itu artinya sudah masuk ke dalam Mendeley-nya dan bisa kita langsung gunakan. Selain dari dua cara tadi, teman-teman juga bisa masukin folder yang berisi file-file jurnal ataupun apapun yang udah teman-teman download sebelumnya untuk kalian masukkan ke dalam aplikasi Mendeley ini. Nah, apabila dilihat terdapat perbedaan logo PDF dan juga di buku itu tidak ada. Nah, logo PDF itu artinya teman-teman bisa membuka file tersebut di dalam Mendeley dan membacanya seperti ini. Nah, apabila di kasus pertama itu telah sesuai judul dan juga tipenya, kemudian akan timbul masalah bagaimana apabila tipe dan juga judul ataupun volume dan isu tahunnya itu tidak sesuai dengan isinya, maka hal yang harus teman-teman lakukan adalah menghapus semua data informasi seperti abstrak, kata kunci, ataupun lain-lainnya, dan juga mengulangnya dari awal dan memilih tipe sesuai dengan jurnal yang teman-teman telah download. Di dalam aplikasi Mendeley, selain memudahkan kita untuk bisa membaca kembali jurnal yang telah kita download sebelumnya, aplikasi Mendeley juga memiliki banyak fitur-fitur yang sangat canggih yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah seperti fitur highlight dan juga notes yang bisa kita gunakan di Mendeley. Dan tentunya hal tersebut memudahkan kita untuk mencari kata kunci yang ingin kita pergunakan. Nah, contohnya seperti ini. Tinggal klik aja highlight di paling atas. Kemudian kita bisa menambahkan notes. Notes ini bisa kita tulis di pojok sebelah kanan di kotak kosong itu. Notes-notes yang ingin kita tulis atau catatan-catatan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan. Atau kalian juga bisa mengklik kalimat yang telah kalian highlight, kemudian kalian tulis notes di bawahnya. Setelah selesai, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Dan ini sangat memudahkan kita apabila kita sedang men-scroll beberapa halaman dan kemudian ingin menemukan highlight lagi. Kita tinggal klik aja beberapa highlight yang udah kita buat di pojok sebelah kanan. Tentunya itu memudahkan sekali, dan kalian juga bisa mengubah warna yang ingin kalian gunakan dalam highlight. Nah, setelah ini saya juga akan membahas mengenai bagaimana cara melakukan citasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, di sini saya telah memiliki contoh kalimat yang saya copy paste langsung dari sebuah buku. Penting untuk kita catat bahwa dalam sebuah penulisan, baik dalam tugas ataupun skripsi dan lain-lain, itu perlu adanya parafrase. Hal tersebut ditujukan agar mengurangi tingkat plagiarisme apabila kita akan mengujinya di Turnitin. Nah, contoh dari parafrase ini, kalian bisa menggunakan bahasa sendiri
mengubah struktur kalimat tersebut dengan bahasa sendiri dengan tidak mengurangi ataupun mengubah makna kalimat awalnya. Contohnya di sini seperti untuk meneliti bagaimana cara bekerjanya suatu hukum di dalam masyarakat dan juga melihat hukum secara nyata, maka diperlukan suatu metode penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Apabila teman-teman semua telah memparafrase, maka langkah selanjutnya untuk memasukkan citasi adalah dengan mengklik Insert Citation. Nanti tampilannya akan seperti ini, kemudian teman-teman bisa mencari berdasarkan penulis ataupun judul buku yang ingin kalian masukkan. Misalkan di sini adalah buku dari Payadiman. Kemudian saya akan men-search Payadiman, kemudian muncul buku judulnya Metode Penelitian Hukum. Kita tinggal klik OK. Nanti dia akan berubah seperti ini tampilannya. Dan tampilan ini pun bisa teman-teman ubah sesuai kebutuhan teman-teman. Contohnya misalkan teman-teman ingin menambahkan di halaman berapa teman-teman mengutip kalimat tersebut. Kalian tinggal edit citation, kemudian klik namanya. Nanti akan muncul page seperti ini. Teman-teman bisa langsung isi di halaman berapa teman-teman mengutip kalimat tersebut. Misalkan di sini adalah contohnya di halaman 10. Nanti dia akan berubah otomatis seperti ini. Untuk style dari citasi itu sendiri bisa teman-teman sesuaikan. Teman-teman bisa mengubahnya langsung di aplikasi Mendeley ataupun di Microsoft Word dengan mengklik style, dan teman-teman bisa ubah sendiri sesuai dengan keperluan. Di sini ada beberapa banyak jenisnya, bisa teman-teman lihat. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman perlunya untuk style yang mana dalam citasi ini. Setelah teman-teman membuat citasi ini, jangan lupa untuk menambahkan kata titik di akhirnya, karena hal tersebut menunjukkan akhir dari kalimat tersebut. Nah, setelah ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Caranya gampang banget. Di sini ada contoh beberapa kalimat yang sudah ada citasi ataupun referensi yang ingin saya masukkan menjadi daftar pustaka. Caranya gampang, tinggal klik insert bibliografi. Nanti dia akan otomatis muncul seperti ini. Jadi teman-teman gak usah ribet lagi membuat daftar pustaka secara manual, karena dengan adanya Mendeley ini memudahkan kita dalam pembuatan citasi dan juga daftar pustaka.